Halo anak-anak kelas 1. Selamat pagi semuanya. Ya, kalau Ibu Yustin bilang selamat pagi semuanya, berarti anak-anak bilang selamat pagi, pagi, pagi. Ya, oke, bisa? Oke, Ibu Yustin ulangi ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, pagi, pagi. Wah, luar biasa ya. Nah, hari ini kita mau memulai pembelajaran kita ya. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh melakukan aktivitas kami lagi di pagi hari ini. Tuhan, dengan penuh sukacita Engkau berkati setiap apa yang kami lakukan hari ini. Semoga apa ya yang kami lakukan boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan kami melakukannya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, nah pada minggu ini kita sudah masuk di tema baru ya. Ya anak-anak tentunya mungkin berapa ada yang sudah membaca bukunya ya, ada sudah lihat-lihat bukunya ya. Nah pada minggu ini kita akan mempelajari tentang kegiatan pagi hari. Ya kita sudah di hari sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kegiatan ya. Ibu guru dan Bapak guru sudah mendengar pendapat kalian masing-masing, baik itu melalui KWL chart maupun diskusi waktu hari Senin ya. Nah, coba anak-anak lihat pada gambar ini ya. Ini adalah suasana pagi hari ya. Pada pagi hari apa saja yang kita bisa lihat? Ya, kita bisa lihat matahari yang terbit. Kemudian ada juga burung yang berkicau. Ayam ya, biasanya ayam juga berkokok ya pada pagi hari. Ya, ayam berkokok pada pagi hari, bahkan sudah subuh-subuh dia sudah berkokok ya. Kemudian apa lagi ya? Udaranya bagaimana ya kalau pagi ya? Apakah panas sekali? Ya, dingin ya udaranya pada pagi hari, dingin. Kemudian biasanya di jam-jam 9 sudah mulai hangat-hangat ya. Kenapa ya bisa pagi hari itu panas mataharinya itu tidak sepanas pada siang hari? Ya, karena pada pagi hari mataharinya baru muncul ya. Baru muncul sedikit, jadi tidak terlalu panas ya, apalagi baru dari subuh ya. Biasanya kalau subuh kan masih belum muncul ya mataharinya, jadi suhunya dingin sekali ya. Kalau subuh itu dingin sekali. Kemudian ketika matahari terbit, maka mataharinya tidak terlalu panas ya, bercampur dengan udara yang dingin tadi. Nah, biasanya pagi hari bagaimana? Apakah gelap? Tidak ya, terang karena ada sinar matahari. Nah, coba anak-anak lihat pada pagi hari ini ya, atau pagi hari tadi. Apakah anak melihat matahari? Iya, tidak kelihatan ya mataharinya. Iya, karena pada hari ini cuacanya mendung ya, hujan bahkan. Jadi mataharinya tertutup awan ya, tapi mataharinya ada nggak ya? Iya, tetap ada ya. Walaupun hujan, tapi matahari tetap ada. Ya cuma dia terlindung oleh awan yang tebal ya. Karena awan yang tebal itu semakin tebal awannya, maka itu yang menyebabkan hujan ya, seperti pagi tadi ya, sampai hari ini ya, sampai sekarang ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini yang seperti di buku anak-anak ya. Di buku anak-anak, nanti anak-anak bisa lihat sambil anak-anak nonton video ini ya. Nah, Ibu Yustin akan bacakan.
Di sini ada cerita tentang ceritanya Agan ya pada saat pagi hari. Ya, di sini ada judulnya Pagi Hari ya. Ini namanya judul. Ya. Ini namanya judul. Biasanya judul itu dia terpisah dari ini ceritanya ya. Biasanya kalau di cerita itu pasti ada judul ya, atau suatu bacaan biasanya dia punya judul. Nah, judulnya ini biasanya warnanya atau mungkin tulisannya agak berbeda ya. Agak berbedanya kalau misalnya di sini kan dia bedanya adalah dia mempunyai warna yang berbeda ya, supaya kita bisa membedakan, oh ini judul, ini bacaannya. Oke, jadi judulnya adalah Pagi Hari. Hari sudah pagi. Di halaman rumah burung berkicau. Agan segera bangun. Agan membuka jendela kamar. Di langit ada matahari. Warnanya kuning. Cahaya matahari terangi bumi. Nah, anak-anak, dari bacaan ini coba Ibu Yustin mau tanya, hewan apa ya yang berkicau? Ya, burung ya. Di situ ada burung ya. Di sini ada ditulis di sini, di halaman rumah burung berkicau ya. Kemudian siapa ya yang bangun di pagi hari? Ya, di sini ada tulisan Agan segera bangun. Ya, berarti yang bangun adalah Agan ya. Kemudian apa yang dibuka Agan ketika ia bangun? Ketika dia sudah bangun nih, apa ya yang dia buka? Ya, yang pertama dia buka itu adalah jendela kamar ya. Agan membuka jendela kamar. Kemudian apa yang terlihat di langit ya ketika ia membuka jendela kamarnya? Ya, betul. Ini ya, ada di sini di langit ada matahari ya. Coba anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada gambar matahari ya yang bersinar. Nah, kemudian apa warna cahaya matahari pagi? Ya, warnanya kuning. Nah, ini warnanya kuning. Cahaya matahari berwarna kuning dan menerangi bumi. Nah, coba di sini kita lihat lagi. Agan membuka jendela. Udara bersih dari luar masuk ke kamar. Agan hirup udara bersih. Udara terasa segar. Agan bernyanyi. Wah, di sini Agan bernyanyi nih. Ya, dia menyanyi lagu Bangun Pagi. Siapa yang tahu lagu Bangun Pagi? Ya, ini di sini ada tulisan ya. Di sini tulisan yang ini ya, teks yang ini namanya lirik ya. Kalau dalam sebuah lagu isinya ya, isi lagu itu namanya lirik lagu ya, atau syair lagu. Kemudian ini namanya judul lagu. Nah, kemudian ini ada lagi di sini nih tulisannya ciptaan Ibu Kasur. Ya, jadi ini penciptanya ya. Nama pencipta lagu Bangun Pagi. Nah, ayo anak-anak coba kita menyanyi lagu ini ya. Yang tahu lagunya boleh suaranya dikasih kuat ya. Ya, kita mulai ya.
Anak-anak sebentar ya, Ibu Yustin yang akan mulai dulu. Nanti anak-anak boleh mengikuti ya sambil Ibu Yustin putarkan lagu ya. Oke. Anak-anak boleh dengarkan Ibu Yustin menyanyi ya. Oke. Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, jadi lagunya seperti itu ya. Oke, coba kita nyanyikan bersama ya. Oke ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyanyi ya. Nah, coba sekarang kita mau baca kosakata ya. Kosakata itu kata ya. Seperti ini, ada bangun, berkicau, dan lain sebagainya. Nah, sini ada kosakata yang berhubungan dengan bangun pagi ya. Biasanya kalau bangun pagi ya, kata bangun pagi ini identik ya, atau ada hubungannya dengan apa ya? Dengan kata apa ya? Biasanya kita misalnya bangun pagi, oh iya bangun pagi biasanya mandi ya, ada kata mandi. Pasti kalau mandi segar. Terus kalau sudah mandi pakai baju pasti rapi, begitu ya. Kemudian bangun pagi pasti ada cahaya matahari. Kemudian jendela ya, jendela di sini maksudnya jendelanya dibuka ya pada saat pagi hari ya. Itu namanya kata yang berhubungan dengan bangun pagi. Nah, coba kita sama-sama baca. Di sini yang pertama, bangun. Coba ikuti Ibu Yustin. Bangun. Ya, di sini ada huruf B, A, Eng, U, N. Ya, bangun. B, A, ba. Eng, U, ngu. Tambah N, ngun. Bangun. Oke. Selanjutnya, berkicau. Ya, berkicau. Coba ikuti Ibu Yustin. Berkicau. Oke, good. Coba kita eja sama-sama.
B tambah R, ber. Ki, ki. Ca, ca tambah U, cau. Berkicau. Oke, good. Sekarang terbit. Coba ikuti Ibu Yustin. Terbit. Oke, good. Kita eja sama-sama ya. T-E-T-R. Dibaca ter. B-I-B tambah T, bit. Terbit. Oke, good. Sekarang rapi. Ikuti Ibu Yustin. Rapi. Oke, good. Coba kita eja sama-sama. R-A-P-I-P. Rapi. Oke, good. Sekarang selanjutnya kuning. Oke, good. Kita eja ya. Ku, ni, ni tambah eng, kuning. Kuning. Oke, good. Selanjutnya matahari. Ikuti Ibu Yustin. Matahari. Oke, good. Kita eja ya. A, ma. A, ta. A, ha. I, ri. Matahari. Oke, good. Selanjutnya terang. Ikuti Ibu Yustin. Terang. Oke, kita baca bersama-sama. Kita eja. T, ra, ra tambah eng, rang. Terang. Oke, selanjutnya mandi. A, ma tambah n, man. I, di. Mandi. Oke, good. Selanjutnya sinar. Ikuti Ibu Yustin. Sinar. Oke, good. Si, a, na tambah nar. Sinar. Oke, good. Cahaya. Ikuti Ibu Yustin. Cahaya. Oke, kita eja. A, ca. A, ha. A, ya. Cahaya. Oke, good. Jendela. Ikuti Ibu Yustin. Jendela. Oke, good. Kita eja. N. Jen. D, la. Jendela. Segar. Kita eja. Ga tambah R, gar. Segar. Oke, good job anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya, coba anak-anak sebutkan kegiatan apa saja ya yang dilakukan pada pagi hari. Ya, biasanya kalau kita bangun ya, kita pasti yang pertama kita melakukan apa ini? Ya, kita rapikan dulu tempat tidur kita ya supaya rapi ya. Kemudian kita mandi ya, biasanya mandi, kemudian sarapan ya, kemudian pergi ke sekolah ya, dan kegiatan yang lainnya ya, misalnya olahraga ya, itu juga bisa
dilakukan pada pagi hari ya, atau apalagi ya? Kalau misalnya hari libur di pagi hari, ngapain ya? Ya bisa juga bantu mama ya. Misalnya pagi-pagi mama buat sarapan, anak-anak bisa misalnya menyediakan atau menyiapkan piring atau gelas begitu ya. Ya, bisa kita lakukan dengan membantu orang tua ya. Nah, kemudian ada suara cicak ya. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya kalau mandi itu urutan yang benar bagaimana ya? Ya, di sini Ibu Yustin sudah tulis ada 4 urutan mandi yang benar ya. Kenapa kita harus mandi dengan benar? Ya, supaya bersih pastinya ya. Kalau cuma mandi siram-siram dengan air, habis itu sudah, ya itu bukan mandi namanya ya. Atau mungkin mandi siram-siram pakai air ya, kemudian pakai sabun sudah ya, tidak gosok gigi. Nah, itu sama saja ya. Namanya kita mandi, itu artinya kita membersihkan tubuh kita ya. Ya, supaya bersih ya. Ya, kenapa harus mandi pagi, Bu? Kan kalau pagi saya belum melakukan kegiatan apa-apa, baru bangun, jadi pasti bersih. No ya, kita tidak tahu, mungkin di tempat tidur kita ya, atau mungkin kotoran atau debu yang menempel pada tubuh kita. Bahkan ketika kita berkeringat ya, itu bisa saja ada bakteri di tubuh kita ya, kita tidak tahu ya. Ya, supaya pagi-pagi juga kita tidak hanya untuk supaya badan kita bersih ya, tapi juga segar ya. Dengan kita mandi pagi, kita pasti lebih segar dan lebih semangat lagi untuk beraktivitas ya, untuk melakukan kegiatan belajar kita. Coba kalau anak-anak misalnya pagi-pagi tidak mandi ya, pasti merasa risih ya, kepanasan ya, pagi-pagi sudah merasa panas, keringatan, belum berapa menit ya sudah mau berkipas ya rasanya, atau mungkin gatal-gatal atau tidak semangat untuk melakukan kegiatan belajar misalnya. Ya, tapi kalau kita mandi pagi, pasti kita semangat, kita tambah segar badan kita ya. Karena air itu sudah membersihkan tubuh kita, kemudian juga menyegarkan badan kita ya. Nah, coba kita baca di sini ada yang pertama, pastinya sebelum mandi kita melepas pakaian kita ya. Tidak mungkin kita mandi menggunakan pakaian kita ya. Ya, harus dilepas pakaiannya karena pakaian kita itu sudah kotor. Kemudian pada saat mandi kita menggunakan air bersih ya, gunakan air bersih untuk membasuh atau membersihkan badan ya. Kemudian yang ketiga, gunakan sabun mandi untuk membersihkan kotoran yang menempel di tubuh ya. Jadi bersihkan pakai sabun ya, maupun baik itu sabun mandi yang cair atau mungkin yang padat ya, yang bentuknya kotak itu yang seperti di gambar ya. Itu juga tidak masalah ya kalau anak-anak mau pakai ya. Yang penting gunakan sabun mandi ya, gosok ke tubuh anak-anak dengan bersih, kemudian dibilas lagi menggunakan air bersih ya. Ingat, menggunakan air bersih ya. Kemudian selanjutnya setelah membilas ya, bilas tubuh kita dengan air bersih, kita membersihkan badan kita menggunakan air, kita setelah itu menggosok gigi ya. Jangan lupa menggosok giginya ya, menggosok gigi dengan bersih ya, dengan tahap yang benar ya. Itu adalah urutan mandi yang benar.
Nah, coba lihat di sini ada ceritanya Agan ya. Kita baca. Agan memakai seragam. Ya, coba kita ucapkan dengan lafal dan intonasi yang tepat ya kalimat ini. Ikuti Ibu Yustin membaca. Ketika Ibu Yustin selesai membaca, lalu anak mengikuti ya. Oke, Ibu Yustin ulangi. Agan memakai seragam. Oke, good. Agan memakai seragam ya. Ini di bawah ini ada sudah dipisahkan ya per suku kata ya, supaya anak-anak juga bisa lebih mudah membacanya. Nah, di bawah lagi yang kedua. Agan sarapan pagi. Agan sarapan pagi. Oke, good. Nah, anak-anak, kenapa ya kita harus membaca atau berbicara dengan pengucapan atau dengan mengucapkan kalimat itu dengan lafal dan intonasi yang tepat? Ya, supaya ketika kita membaca atau mungkin berbicara, orang yang mendengarkan itu bisa mendengarkannya, memahaminya dengan mudah ya. Kalau kita bilang memakai, ya berarti kita harus mengucapkannya dengan benar ya. Lafal itu artinya pengucapan ya. Kita melafalkan setiap hurufnya, setiap katanya itu, suku katanya dengan benar ya. Memakai, contohnya ya, memakai. Kalau anak-anak lafalnya kurang jelas ya, contohnya kayak gimana ya, memakai, cuma kainya saja yang jelas, nanti orang akan sulit memahami apa yang kita ucapkan. Nah, kemudian intonasi ya. Intonasi itu ini ya. Intonasi itu artinya ketika kita berbicara atau membaca kalimat, berarti kita membacanya jangan menggunakan tidak menggunakan nada yang datar ya. Seperti Ibu Yustin ya, kalau misalnya berbicara pasti ada yang nadanya tinggi, ada kadang-kadang rendah gitu ya. Coba ya, ini Ibu Yustin akan contohkan apa perbedaannya ketika Ibu Yustin membaca kalimat ini menggunakan intonasi yang tepat sama tidak menggunakan intonasi. Coba anak-anak dengar ya. Ini ketika Ibu Yustin tidak menggunakan intonasi yang tepat. Agan memakai seragam. Nah, itu ya. Kalau menggunakan intonasi yang tepat seperti ini. Agan memakai seragam. Nah, beda ya. Ya, kalau yang pertama tadi nadanya datar saja ya. Misalnya ini Ibu Yustin baca yang di atas. Ikuti guru membaca kalimat berikut, ucapkan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, nadanya datar saja ya. Jadi orang yang mendengarkan jadinya ini lagi ngapain ya? Yang ada nanti orang yang mendengar jadinya tertidur ya, karena tidak ada intonasinya ya. Seperti bahkan orang-orang kalau misalnya berdongeng saja ya, berdongeng misalnya membacakan dongeng, membacakan cerita. Kalau anak-anak juga dengar apalagi ya berita-berita ya, mungkin orang yang membacakan berita itu menggunakan intonasi ya, ada tinggi, rendah, supaya juga dapat dipahami ya setiap apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya, itu tadi yang sebelumnya tadi itu adalah kegiatannya Agan ya. Coba kita lihat di sini kegiatan keluarga Agan apa ya? Nah, di sini ayah membaca koran ya. Coba kita baca dengan intonasi dan lafal yang tepat.
Ayah membaca koran. Ya. Yang kedua, ibu hidangkan sarapan. Yang ketiga, Agan siapkan peralatan sekolah. Nah, coba kita baca lagi di sini. Agan pergi ke sekolah ya. Ini ada judulnya, Pergi ke Sekolah. Rumah Agan dan Bella berdekatan. Mereka ke sekolah bersama-sama. Agan dan Bella selalu bangun pagi. Agan dan Bella tidak pernah terlambat. Wah, rajin sekali ya Agan dan Bella ya. Iya, mereka selalu bangun pagi, makanya mereka ke sekolah juga tidak terlambat. Wah, itu berarti mereka bertanggung jawab ya, mereka menggunakan waktu mereka dengan baik sehingga pada pagi hari mereka juga tidak malas-malasan ya, supaya mereka juga ke sekolah tidak terlambat gitu. Nah, coba kita lihat sikapnya Beno bagaimana ya ketika dia mau pergi ke sekolah. Nah, coba amati gambar di sini ya. Di sini dia ke sekolah, si Beno dia seperti terburu-buru ya ke sekolah. Nah, coba kita lihat apa yang menyebabkan sehingga Beno ini berlari-lari ke sekolah ya, terburu-buru. Kita baca bacaannya. Beno suka menonton televisi. Tadi malam tidak ada ayah dan ibu di rumah. Beno menonton televisi sampai larut malam. Pagi hari Beno terlambat bangun. Beno juga terlambat datang ke sekolah. Wah, nah coba anak-anak bagaimana sikap Beno ya? Menurut anak-anak bagaimana ya sikapnya Beno? Iya, dia tidak menggunakan waktunya dengan baik ya. Harusnya pada saat waktunya istirahat, dia harus menggunakan waktunya itu untuk istirahat ya, untuk tidur ya. Tapi dia merasa mungkin karena tidak ada mama, tidak ada papa di rumah, jadi saya mau nonton sampai larut malam. Wah, menurut anak-anak itu sikap yang baik dan bertanggung jawab tidak? Iya ya, bahkan tidak disiplin ya. Iya, ketika anak-anak disiplin pasti anak-anak juga pasti menggunakan waktunya dengan baik ya. Ada waktunya untuk nonton, ada waktunya untuk tidur ya, ada waktunya untuk belajar ya. Apalagi kalau malam hari kita pasti harusnya beristirahat yang banyak ya, supaya pagi-pagi boleh bangun dengan semangat ya, bangun dengan tubuh yang bugar ya. Kalau kita kurang tidur, maka tubuh kita juga ya pegal-pegal ya, sakit-sakit ya, tubuh kita kurang bugar ya, kurang semangat gitu karena kurang tidur. Nah, ini ya akibatnya ketika tidak menggunakan waktu dengan baik ya. Akhirnya pagi hari mau ke sekolah jadinya terlambat, dia berlari-lari ya, padahal dia sudah lari-lari tapi tetap saja terlambat. Nah, anak-anak coba lihat bacaan ini ya. Nah, ini adalah kegiatan apa? Ya, coba anak-anak lihat di gambar sini. Ya, di sini ada bendera, kemudian ada anak-anak yang lagi hormat, ada juga ibu guru dan ada bapak guru ya. Ya, jadi ini adalah kegiatan upacara ya. Kita anak-anak ya, waktu sebelum pandemi corona ya, kita pasti pernah melakukan kegiatan yang namanya upacara ya, upacara bendera. Nah, biasanya upacara bendera ini dilakukan pada saat kapan ya? Setiap hari apa ya? Ya, setiap hari Senin ya biasanya. Ya, coba kita baca. Judulnya Upacara Bendera. Ibu Justin akan bacakan.
Hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Guru dan murid berkumpul di lapangan. Semua berbaris dengan tertib. Kemudian bendera dikibarkan. Peserta upacara menghormati kepada bendera. Kelompok paduan suara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, Pak Guru membaca teks Pancasila. Semua peserta upacara ikut mengucapkan teks Pancasila. Ya, pada saat melakukan kegiatan upacara ya pasti kita melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan pada saat upacara ya, seperti ya kita berbaris, kemudian kita ada hormat kepada bendera, kita menyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian ada juga membaca Pancasila, ya membaca teks Pancasila, kemudian doa juga ya dan lain sebagainya. Jadi kegiatan upacara bendera ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan pada pagi hari ya, itu contohnya juga ya. Nah, kemudian coba kita lihat ya, ini ada puisi yang sangat indah ya yang menggambarkan suasana pagi hari ya. Coba Ibu Yustin akan membacakan puisi ini. Anak-anak boleh mengikuti ya, mengikuti Ibu Yustin membaca puisi. Oke, Ibu Yustin akan membacakan suasana pagi. Pagi hari, matahari mulai terbit, sinari dan hangatkan bumi. Pagi hari, ayam berkokok, burung bernyanyi, bunga-bunga berseri. Sungguh indah suasana pagi hari. Wah, nah seperti itu ya. Ketika membaca puisi ya, namanya saja puisi. Puisi itu adalah bentuk karya sastra ya. Makanya ketika kita membaca puisi beda seperti kita membaca cerita ya. Kalau ini dia punya irama ya, punya nadanya juga ya, yang seperti anak-anak dengar tadi. Ibu Yustin membacanya bukan seperti membaca kalimat biasa atau cerita biasa ya, tapi dia ada nadanya juga. Nah, coba ikuti anak-anak, ikuti Ibu Yustin ya. Kita akan mulai lagi dari atas. Kita mulai untuk membacakan puisi ini ya, setiap kalimatnya. Kita mulai. Suasana pagi. Pagi hari, matahari mulai terbit, sinari dan hangatkan bumi. Pagi hari, ayam berkokok, burung bernyanyi, bunga-bunga berseri. Sungguh indah suasana pagi hari. Oke, good job kelas 1. Oke, coba kita lanjut. Nah, ini ada gambar ya. Gambar suasana pagi hari dan suasana pada malam hari ya. Nanti anak-anak juga bisa lihat di buku anak-anak ya. Itu ada di halaman 19 ya. Ada di halaman 19. Nah, coba anak-anak lihat perbedaan pagi hari sama suasana malam hari apa ya? Ya, sangat berbeda ya. Kalau pagi hari biasanya ya ada muncul matahari ya. Makanya pada saat pagi hari juga
terang, ya. Berbeda dengan malam hari. Malam hari gelap karena mataharinya sudah terbenam, ya, sudah tenggelam. Kemudian apalagi ya perbedaannya? Ya, biasanya kalau pagi hari tadi ada awan, matahari, kemudian apalagi langitnya biru. Nah, tapi kalau pada malam hari dia gelap, ya. Ada bulan dan bintang yang menerangi menerangi bumi, ya. Gelap tapi tidak terlalu gelap, ya. Karena ada bulan biasanya muncul, kemudian ada juga bintang. Nah, kemudian pada saat pagi hari dan malam hari, biasanya malam hari ini lebih tenang, ya. Suasananya lebih tenang karena pada malam hari orang berhenti beraktivitas, artinya beraktivitasnya di dalam rumah, ya, bersama keluarga, ya. Pada malam hari itu adalah waktu-waktu bersama keluarga, ya, bersama saudara, waktu juga untuk beristirahat, ya. Makanya suasananya lebih tenang, beda dengan pagi hari, ya. Kalau pagi hari adalah waktu untuk memulai aktivitas, ya. Baik itu mandi, makan, bekerja, bersekolah, pergi, ya, pergi ke pasar mungkin. Makanya suasananya lebih ramai, ya. Kemudian ada juga burung berkicau di pagi hari, suara motor, suara mobil, dan masih banyak lagi, ya. Oke, itu adalah perbedaan, ya, suasana pagi hari dan suasana pada malam hari. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini ada gambar apa? Gambar Garuda. Ya. Garuda, ya, ini namanya gambar burung Garuda, ya. Terus di sini ada tulisan Pancasila, ya. Pancasila ini, ya, yang seperti Ibu Yustin ceritakan tadi, ya. Kita biasanya membaca, ya, mengucapkan atau mengikuti Bapak guru atau Ibu guru membacakan Pancasila itu pada saat upacara, ya. Ya, kita juga bisa menjumpai, ya, gambar-gambar seperti ini ada di sini, ya, ada di kelas, ya, di ruang kelas biasanya. Ruangan kelas kita, kalau kita masuk ke sekolah, ya, ke ruangan kelas, kita akan menemui ini. Ya, ini adalah simbol Pancasila, ya. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan, di sini ada gambar apa yang pertama, ya? Ya, ada gambar bintang. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua ini rantai. Ya. Kemudian yang ketiga pohon beringin. Yang keempat ini namanya padi dan kapas. Yang kelima ini kepala banteng. Anak-anak ingat tidak? Apa sila-silanya, ya? Ada 5 sila. Apakah anak-anak ingat yang biasanya kita ucapkan setiap hari Senin? Ya, coba anak-anak buka di halaman 22 di buku tematik 1C-nya. Ya, di situ ada bacaan teks Pancasila, ada 5, ya. Bu Justin akan bacakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah 5 sila Pancasila, ya. Kenapa dia dibilang Pancasila? Karena panca ini artinya 5. Sila, ya, berarti sila.
Berarti ada 5 sila yang menjadi dasar negara. Ya, Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia. Nah, coba nanti anak-anak bisa dihafalkan ya Pancasilanya. Ya, ada 5 sila tadi, anak-anak boleh hafalkan. Lalu anak-anak boleh kirimkan kepada Ibu Yustin ya. Nah, coba sekarang anak-anak lihat di sini ada lagu Garuda Pancasila ya. Biasanya pada saat upacara kita juga menyanyikan lagu seperti ini ya. Lagu nasional ya seperti ini. Nah, ini judulnya Garuda Pancasila. Penciptanya adalah Sudarnoto. Coba, siapa yang tahu lagu Garuda Pancasila? Nah, kalau ada yang belum tahu, boleh dengarkan Ibu Yustin ya. Kalau ada yang sudah tahu, kita boleh nyanyi bersama-sama ya. Nanti Ibu Yustin juga akan putarkan videonya ya. Oke, sama-sama dengarkan Ibu Yustin bernyanyi ya. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Oke, sekarang kita mau nyanyi ya anak-anak, boleh dengarkan lagunya. Garuda Pancasila.
Oke, wah lagunya lagu bersemangat sekali ya. Ya, nah anak-anak, pembelajaran kita sudah sampai di sini ya. Kita sudah belajar tentang kegiatan ya, macam-macam kegiatan yang biasanya kita lakukan pada pagi hari. Ya, ada apa tadi? Ya, mandi, merapikan tempat tidur, kemudian sarapan, belajar ya. Kalau pada saat ini karena belajarnya di rumah, berarti kegiatan kita adalah belajar di rumah. Ya, kemudian apalagi ya? Ya, kita sudah belajar tentang Pancasila ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Ada berapa sila? Ya, ada 5 sila Pancasila ya. Nanti anak-anak bisa lihat di bukunya halaman 22 tadi. Kemudian anak-anak bisa hafalkan ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa melanjutkan belajar di rumah ya, belajar mandiri, kemudian mengerjakan setiap tugasnya, latihan-latihannya di buku yang ada di buku paket dan di skenario pembelajarannya ya. Oke anak-anak, kita mau tutup dalam doa. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar bersama-sama Tuhan melalui video ini. Dan sebentar kami mau melakukan kegiatan kami, belajar di rumah dan kegiatan lain. Kiranya Engkau memberkati juga kami, Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. God bless you and I love you. Bye-bye.